Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Lintas Karimun berikutnya, Muslimat NU Kelurahan Tebing menggelar konferensi anak cabang pertama. Dalam konfercap ini disejalankan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bertempat di Balai Pertemuan Kelurahan Tebing, pelaksanaan konferensi anak cabang pertama Muslimat NU Kecamatan Tebing berjalan dengan lancar. Dalam konferensi anak cabang ini turut dilaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah dan pemotongan rambut anak masyarakat dari 5 kelurahan dan 1 desa yang ada di Kecamatan Tebing. Pemotongan rambut ini dilakukan oleh tokoh masyarakat, alim ulama, dan Ketua Muslimat NU Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani. Ketua Muslimat NU yang juga anggota DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani mengatakan, Muslimat NU merupakan organisasi yang besar yang dapat membawa ibu-ibu paham dan mengerti akan berorganisasi. Sehingga ibu-ibu yang tadinya tidak paham akan berorganisasi, sekarang mereka berani tampil dalam segala hal termasuk dalam pemilihan Ketua Muslimat NU itu sendiri. Ia juga mengatakan Muslimat NU juga dapat menjadi penangkal aliran-aliran sesat yang dapat merusak generasi penerus nantinya. Sehingga keberadaan Muslimat NU sangat besar peranannya dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Karimun, terutama dalam pembentukan iman dan takwa untuk kaum ibu-ibu. Kadang-kadang tabu Pak ya, mungkin itu dilakoni oleh anggota DPRD gitu kan. Tetapi di dalam sebuah organisasi kita belajar bagaimana kita mencermati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, itu yang kita jalankan sehingga kita bisa dapat memilih pemimpin-pemimpin kita. Ya, jadi ini nanti konferensi ini adalah ajang untuk memilih apakah ketua lama bisa terpilih lagi. Dan saya juga sangat menyambut baik atas sinerginya tadi sudah disampaikan oleh Ketua NU Kecamatan. Inilah yang kami harapkan Pak. Jadi untuk diinformasikan bahwa Muslimat NU ini adalah emak-emaknya NU. Kalau kita tahu NU itu kan dominannya bapak-bapak, ya kan? Jadi ibu-ibunya Muslimat. Jadi ini kalau bersinergi luar biasa sekali dapat kita kembang. Hal ini organisasi ini bukan berarti kita memotak-motakkan Islam. Justru kita mau meluruskan mengenai aswajanya, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya seperti apa. Yang saat ini kita tahu sama tahu bahwa banyak aliran-aliran ekstrem kiri. Kita dengar ISIS, ya kan, sudah berani ngancam-ngancam lagi. Banser NU lagi yang diancam ini. Banser nak dibunuhnya satu-satu. Luar biasa. Mereka Islam juga, tapi kita tidak tahu seperti apa yang termaksud yang diinginkan mereka. Jadi singkat cerita. Konferensi Muslimat NU anak cabang ke-1 Kecamatan Tebing ini juga turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Karimun Sumardi dan tamu undangan lainnya. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Warga Kolong sejak sepekan terakhir tidak lagi mendapat supplier air bersih dari PDAM. Supplier air terganggu akibat adanya kerusakan salah satu pompa air PDAM yang merupakan anak perusahaan BUMD Karimun ini. Sudah 1 pekan terakhir warga di Kolong dan sekitarnya kembali kesulitan mendapatkan suplai air bersih karena aliran air dari PDAM sudah tidak jalan sebagaimana biasanya. Sebahagian besar warga terpaksa harus merogoh kocek mereka dengan mengandalkan air bersih dari beberapa lori air. Terkait hal tersebut, Dirut Rusda Karimun, Devanansyah mengaku adanya kerusakan pada salah satu pompa air milik PDAM sehingga mengganggu suplai air pada pelanggan. Devanan menambahkan saat ini dirinya belum bisa berbuat banyak, termasuk memperbaiki kualitas air dan pelayanan, karena nilai jual air PDAM masih sangat rendah, sehingga susah bagi PDAM untuk berinvestasi. Masalah air bersih tolong bersabar sedikit lah, karena kan memang ini permasalahannya agak rumit ya, kemudian agak complicated. Masalah sumber air bersih kita juga terbatas. Terus pompanya? Nah ya, untuk pompa juga yang jelas itu sumber air kita terbatas. Kalau misal kita pun pengen menambah langganan pun sekarang
kapasitas air baku kita itu dan kemudian kuantitasnya juga tidak akan mencukupi. Nah, tolong beri kami waktu juga. Sekarang ini kan untuk Danau Sentani itu sedang ada feasibility study atau studi kelayakan. Nanti kalau misal studi kelayakan udah selesai, mungkin kita akan gandeng lah, ataupun bisa aja kita lelang terbuka dan segala macam, gitu kan, untuk siapa yang mau. Devanan juga mengatakan secara perlahan ia akan berusaha semampunya untuk memperbaiki pelayanan PDAM Karimun. Karena saat ini pemasukan terbesar Perusda Karimun bersumber dari usaha air bersih tersebut. Suharmita untuk Lintas Karimun. Pemirsa, Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tebing bekerja sama dengan unsur kecamatan dan pengurus Masjid Al-Falah Teluk Uma Kecamatan Tebing Selasa lalu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri oleh Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq ini, turut dilaksanakan pencukuran rambut anak-anak Teluk Uma. Walaupun bertatih-tatih. Peringatan Hari Jadi Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tebing yang kedua berjalan dengan lancar dan meriah. Dalam hutlam kedua ini dihadiri oleh Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq. Dalam sambutannya ia mengatakan, peranan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Karimun, khususnya Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tebing dalam pengembangan adat istiadat sangat dirasakan oleh masyarakat. Ia berharap Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tebing ini tetap semangat untuk menggali khasanah adat Melayu, terutama seni dan budaya, sehingga anak cucu kita nanti akan paham dan ikut andil dalam melestarikan adat istiadat yang ada di Kabupaten Karimun. Kami berikan kontribusi yang sangat besar dan sangat bermanfaat, khususnya dalam menggali khazanah budaya Melayu dan melestarikan khazanah budaya Melayu ini. Tidak hanya menggali, tapi juga harus dapat melestarikan dan sekaligus tentunya mensosialisasikan di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya para generasi-generasi muda kita yang akan datang. Ini yang paling kita harapkan. Dalam peringatan Hari Jadi kedua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tebing yang dilaksanakan di rumah Dato M. Jakfar Isa di Bukit Sekajang, Kelurahan Tebing ini, selain dihadiri oleh Wakil Bupati Karimun Aun Nur Rafiq, juga dihadiri oleh anggota DPRD Karimun, camat, kapolsek, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Sudirman korban dengan luka bakar 99% yang diduga dibakar oleh oknum polisi. Informasi berikutnya akan segera hadir setelah pariwara berikut ini. Lintas Karimun akan segera kembali.